Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sahibil atiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bijaksananya Allah, betapa agungnya tadbir pengaturan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan sebab dan akibat untuk memudahkan umat manusia. Ketika kita sakit, kita bisa menempuh asbab adi, sebab secara adat untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, yaitu dengan berobat. Kita haus, maka caranya adalah kita minum. Ketika kita lapar, maka Allah menciptakan perasaan kenyang itu bersamaan kita mengonsumsi makanan. Ini semuanya adalah sunnatullah, tradisi atau kebiasaan Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Walau betapa banyak daripada umat manusia yang mereka sibuk mengejar sebab, terikat dengan sebab, mereka lupa pada musabibul asbab, zat yang menciptakan sebab itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memahami hubungan antara sebab dan musabab ini, ada yang mudah dipahami, namun ada juga yang sulit dipahami. Sebab dan akibat yang mudah dipahami adalah sebab adat. Misalnya kita makan sebab untuk kenyang, tapi ada juga sebab yang korelasinya dengan akibat, hubungannya dengan akibat, butuh keterangan dalam syariat, dalam agama, baru kita dapat memahaminya. Tentang hubungan antara sebab dan akibat secara adat, para ulama membagi kepada 4 kategori. Sebagai contoh, berobat sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau ada orang yang meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah obat, tidak ada kaitannya dengan Allah, maka orang ini dihukumi kufur. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang meyakini bahwa kesembuhan itu dari obat dengan kekuatan yang Allah tempatkan padanya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada memang yang menghukumi kufur, namun berdasarkan pendapat yang kuat, orang semacam ini dihukumi fasik. Yang ketiga, meyakini, beriktikad yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap kali kita berobat pasti sembuh. Orang seperti ini dihukumi jahil, karena dia tidak paham apa itu kebiasaan. Padahal yang namanya kebiasaan tidaklah baku. Bisa jadi orang berobat Allah tidak memberikan kesembuhan, bisa juga sebahagian yang lainnya tidak berobat namun Allah memberikan kesembuhan. Cuma berdasarkan sunnatullah, berdasarkan kebiasaan pengaturan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kesembuhan bersamaan muqaranah dengan seseorang berobat. Kemudian bagaimana i'tikad yang benar? I'tikad yang benar adalah meyakini yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan sunnatullah Allah memberikan kesembuhan bersamaan dengan kita minum obat. Maka tidaklah orang yang menempuh asbab ini langsung dihukumi syirik. Dari 4 kategori ini yang disepakati oleh ulama syirik hanya pembahagian yang pertama. Ketika kita berkeyakinan bahwa sebab itulah semata yang menentukan lahirnya akibat, tidak ada kaitannya dengan Allah. Yang model i'tikad semacam inilah dihukumi kufur. Namun 3 bentuk i'tikad lainnya ini tidak dihukumi kufur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dalam agama ini tidak dilarang seseorang menempuh asbab adi, maka demikian juga dalam agama tidak dilarang seseorang menempuh asbab syar'i. Memang untuk memahami sebab syar'i ini tidaklah mudah. Sebagai contoh, salat menjadi sebab untuk perbaikan akhlak. Silaturahmi menjadi sebab seseorang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Demikian juga dengan zikrus sholihin, membicarakan orang salih, mengingat orang yang salih menjadi sebab turunnya rahmat. Sufyan bin Uyainah menyebutkan, inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang yang salih, Allah akan turunkan rahmat. Maka tidak ada larangan dalam agama ini kita mengingat orang yang salih agar turunnya rahmat. Dan salah satu penunjang atau instrumen agar kita teringat kepada orang yang salih adalah kita sering hadir majelis mereka. Kita sering berziarah kepada orang-orang yang salih.
Demikian juga kita menyimpan foto mereka di HP. Kita juga memajang foto-foto para ulama di rumah. Tentu ini semua merupakan wasail penunjang untuk sampainya kita kepada zikrus sholihin, yang dengan zikrus sholihin Allah akan turunkan rahmat. Dan rahmat ini maknanya luas. Rahmat ini ketika foto ulama itu ditempatkan di toko, bisa jadi ini menjadi sebab di mana Allah akan membuat dagangan dari pemilik toko tersebut akan mudah laku. Akan Allah berikan keberkahan kepada rezekinya, dan juga bisa pada makna-makna yang lain. Makanya kalau memang kita tidak melarang orang untuk berobat, kenapa kita melarang orang memajang foto ulama? Kalau ada orang yang mengharamkan dipajangnya foto ulama dengan keyakinan hal itu berpotensi untuk terjerumus seseorang dalam kesyirikan, maka orang yang berkeyakinan, yang berpikiran semacam ini dikhawatirkan mereka akan mengharamkan adanya rumah sakit. Kenapa? Karena mereka akan menganggap rumah sakit itu tempat yang berpotensi timbulnya kesyirikan. Mereka akan melarang adanya warung-warung makan, karena ketika orang pergi ke warung makan, mereka makan lalu kenyang, akan berpotensi menganggap kenyang itu dari makanan. Maka pemikiran semacam ini sangatlah berbahaya. Sebenarnya masalahnya sederhana, hanya perlu lebih luas pemahamannya tentang korelasi antara sebab dan akibat. Janganlah dalam bayangan kita bahwa hubungan sebab dan akibat itu hanya ada dari segi sebab adi, tapi di luar sana juga ada korelasi sebab dan akibat yang berdasarkan ketentuan syar'i. Maka oleh karena itu tidak perlu risau bagi kita yang memang telah memajangkan foto ulama di rumah, karena itu merupakan instrumen, merupakan penunjang untuk sampai kepada zikrus sholihin yang menjadi sebab Allah turunkan rahmat kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memajang foto ulama, menghadiri majlis para ulama di samping sebab turunnya rahmat juga menjadi sebab kita mencintai para ulama. Maka perlu mengajak anak-anak, mengajak keluarga untuk hadir pada majlis para ulama, untuk berziarah kuburnya orang-orang yang salih, untuk menyimpan foto ulama di dalam HP di rumah. Untuk apa? Agar anak-anak kita, keluarga kita kenal dengan ulama. Kalau seorang anak dari kecil sudah dikenalkan dengan para ulama, insya Allah ketika besar nantinya mereka akan cinta kepada ulama. Mereka akan tergerak, termotivasi untuk mengikuti jejaknya para ulama. Namun bila seorang anak tidak pernah dibawa ke majelisnya ulama, tidak pernah dibawa ziarah kuburnya orang-orang salih, tidak pernah dikenalkan fotonya ulama, tidak tertutup kemungkinan anak ini nantinya akan berpikiran kaku, akan keras, tidak berakhlak, tidak mencontohi para ulama. Mereka akan mudah terpengaruhi oleh doktrin-doktrin radikal. Mereka bahkan juga tidak tertutup kemungkinan ketika besar nantinya akan menjadi orang-orang yang menghujat ulama, mencaci ulama, menghinakan ulama. Maka karena itu, hadirkan anak kita di majelisnya para ulama, kenalkan anak kita para ulama, agar jangan sampai mereka salah di dalam memilih idola. Karena ketika salah memilih idola, ini adalah hal yang sangat fatal bagi kehidupan kita setelah kematian nantinya. Karena Rasulullah menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu di akhirat nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.